kita tunjukkan hasil apa ya, lanjutan modifikasi atau istilahnya perubahan sedikit OCL 100 zaman dulu, yaitu OCL 150 yang kondang sejak kita masih di kandungan, maupun SOCL ya. Jadi itu sebenarnya powernya sama, hanya ganti nama. Tepatnya bukan ganti nama, hanya untuk sekarang yang pada beredar namanya, kalau kita dengar SOCL. Hanya bedanya di DC servo, ada penambahan DC servo. Tetapi DC servo itu kalau nilainya tidak tepat, itu akan mempengaruhi hasil dari power ampli tersebut ya. Dalam simulasi ini kita lihat klipnya 1 kHz sudah bagus sekali. Klipnya perhatikan seperti ini. Ini yang biru itu output dari ampli, yang merah itu adalah input dari ampli. Phase-nya sama, tidak geser. Karena ini nanti skemanya saya sertakan dalam keterangan deskripsi ya, ada di link nanti. Baca deskripsi, nanti ada link download di Google Drive. Nanti bisa di-download dalam bentuk file PNG ya. Jadi bukan PDF. Ini posisi klipnya seperti ini sudah bagus, perhatikan. Posisi klip sudah bagus. Frekuensinya kita perlihatkan, ini frekuensi di 1 kilo. Kita turunkan supaya powernya terbaca, tidak klip. Untuk melihat bias maupun yang lain nanti kita sambil terangkan. Ini posisi running saat tidak klip. Hasilnya sudah bagus, sudah bisa dinikmati. Ini masih terjadi klip sedikit, kita turunkan dulu biar tidak klip, biar DC offsetnya bisa stabil. Ini power saat running bekerja. Ini biasnya sangat seimbang ya. Ini yang bawah ini adalah bias yang negatif. Perhatikan, negatif, bias negatif yang bawah ini. Lalu yang atas ini adalah bias yang positif. Jadi biasnya relatif sama dan stabil. Ini sudah bisa dianggap sama persis ya. Karena apa? Karena ini kita running, saat pengukuran kita running atau dalam posisi powernya bekerja. Bekerja dalam arti gainnya mentok atau gainnya full maksimal. Kalau ini kita stop ya, DC offsetnya akan stop, akan berhenti, begitu loh. Yang atas ini bias positif, yang bawah negatif. Lalu kita nggak akan lama-lama agar kita bisa cepat uploadnya. Untuk DC servo, untuk DC offsetnya kita memang sengaja tidak pakai ya, perhatikan. Ini tidak connect, perhatikan. Ini tidak connect kemana-mana. Ini saya pakainya pakai trim pot VR 500 ohm ya untuk setting DC offsetnya di sini. Perhatikan, ini pakai 150, ini VR yang tengah ini pakai 500 ohm. Perhatikan, 500 ohm, 150 R, 10 kilo. Lalu di sini inputnya dari yang awalnya pakai kapasitor 22N kita ganti pakai Elco saja, 47 mikro atau pakai 100 bisa. Lalu untuk resistor yang wajib pakai 2 watt, di sini pakai 3x3 2 watt. Perhatikan, di sini wajib 2 watt. Lalu MCE ini wajib pakai pendingin. Kurang lebih ini fase-nya sekitar 8 mA. Panas ya, nanti jangan kaget kalau panas. Kalau panas berarti itu normal. Lalu di sini
sama dengan skema sih, hanya beda nilai saja. Jadi pakai PCB yang ada di pasaran, PCB OCL 150 itu maupun PCB SOCL itu bisa, karena jalurnya kan sama. Jalurnya sama dan powernya pun sebenarnya sama. Lalu yang lain apa ini? Oh, kita di sini pakai 82 PF. Kalau sampai tidak punya ya bisa pakai 100 PF di sini, nggak apa-apa. Untuk skema ada di deskripsi ya. Baca keterangan di sini saya pakai 22 ohm lalu 47 nano, bisa pakai 10 ohm maupun 100 nano ya di sini ya. Yang kekurung di sini. Jadi kita sudahi saja simulasinya. Oh ya, kita tunjukkan dulu frekuensi 20 Hz ya. Sebentar. Kita tunjukkan frekuensinya 20 Hz dan 20 kHz nanti seperti apa. Kemungkinan ini performanya nanti sudah lumayan bagus, bisa dinikmati atau dicoba. Agak error sih ini PC-nya, jadi kita lambat uploadnya. Semalam saya nyalakan itu loncat-loncat sendiri tuh program. Loncat-loncat sendiri, tidak mau anteng. Frekuensi 20 Hz ini bagus, pace-nya gesernya hanya sedikit, jadi ini sudah bisa enak didengarkan. Yang biru ini output, yang merah adalah input. Mampu ya, 20 Hz bagus ya, perhatikan di sini 20 Hz bagus. Kalau 20 Hz begini bagus, semakin naik misalkan 50 Hz, 100 Hz tentu bagus. Coba kita di 200 Hz. Bentar kita runningkan dulu. Bagus, no problem di 200 Hz. Untuk pace-nya bagus, ini enggak ada pergeseran antara input dan outputnya. 200 Hz bagus. Lalu kita naikkan langsung saja ke 20 kHz supaya menghemat waktu, karena saya juga nggak mau lama-lama berhubung ini error. Untuk watt tadi relatif sama ya, flat ya. Ini 20 kHz. Perhatikan 20 kHz. kHz bagus, perhatikan. Bagus. Tapi pace-nya dia bergeser. Tidak masalah, masih bisa dibunyikan karena memang PCB-nya juga murah, rakitnya murah, untuk belajaran cocok. Untuk wattnya sudah relatif sama ya, ini 20 Hz di 422 watt, 5. Kita standarkan lagi ke 1 kilo untuk pengukuran. Apakah wattnya nanti ini akan berubah apa enggak? Ini kita kembalikan ke 1 kilo tanpa merubah gain ya, gain tetap yang bawah ini, gain 745 ini. Wattnya hanya mengalami penurunan sedikit di frekuensi tingginya, artinya ini sudah cukup mumpuni. Perhatikan, mengalami penurunan sedikit saja, enggak begitu berarti ya di frekuensi tinggi ini, karena cuma sedikit sekali.
Jadi kita sudahi dulu simulasinya, lalu sampai lihat di kolom deskripsi saya untuk skemanya, bisa di-download, nanti ada linknya. Berarti kan jangan pakai DC servo. Oke. Terima kasih.